Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang ada di sebelah saya malam hari ini adalah Rensi Milano. Apa kabar Mbak Rensi? Baik. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Mbak sendiri pernah punya pengalaman mistis nggak selama ini? Kalau mistis tuh yang aneh-aneh sih ya pernah juga, cuman aku diganggu setan itu. Melihat langsung? Kalau aku melihat itu sih belum pernah banget. Diganggunya seperti apa Mbak? Kayak dulu di kos-kosan gitu kan. Kalau aku kan orangnya lebih berasa ya kalau diganggu sesuatu gitu. Di sini terasa berat, terus tiba-tiba kayak merinding sendiri gitu. Cukup peka karena aku sensitif banget. Tapi kalau kayak untuk lihat yang langsung itu nggak pernah. Cuman kalau lebih dirasa waktu aku masih zaman ngekos ya gitu kan, memang pernah teman-teman di situ kayak security pernah bilang bahwa di kos-kosan ini tuh serem gitu. Pernah sering anak-anak kos yang baru-baru kadang-kadang suka digangguin. Waktu itu pernah diganggu? Aku sering digangguin, cuman aku bilang kayak gitu-gitu aku nggak percaya gitu kan. Jadi waktu itu kita sama temen-temen kos kan kayak ada ruang tamu gitu, sering ngobrol-ngobrolin. Gue didatengin tau nggak, lagi sore-sore buka pintu tau-tau di tempat tidur gue ada yang duduk katanya gitu. Aku kan orangnya sebenarnya nggak terlalu penakut, asal jangan ditakutin gitu kan. Akhirnya itu pada abis cerita-cerita itu besoknya malamnya giliran aku mungkin ya. Gimana kejadiannya? Jadi aku tidur tuh di kamar sendiri, terus tidur kayak gelisah gitu kan. Nah kamar mandi aku ada yang buka itunya, kerannya, seret. Waduh ini kamar mandi kan udah ditutup kok ada suara air terbuka. Terus terus aku tidur lagi. Aku kan kalau udah diganggu gitu kan nggak bisa tidur lagi ya, otomatis jadi kayak paranoid gitu. Jadi aku bukannya langsung tutup bantal begini, aduh kok ada suara air, tapi aku nggak berani untuk ke kamar dimatiin, aku diemin aja. Nah pas itu zaman dulu kan kita kalau telepon pakai koin ya, telepon gitu kan. Aku kan dulu banyak tuh koin yang 100-an itu di laci. Tiba-tiba laci aku kayak yang serak buka begitu. Koinnya bunyi dong? Koinnya dilempar ke lantai, cering. Di situ aku baru bismillahirrahmanirrahim aku lari. Itu yang namanya tangga dari lantai 3 sampai lantai 1 itu aku nggak turun satu-satu. Aku turunnya 10 lantai kali, bruk lari. Gak jatuh dan gak kenapa-napa. Aku udah nggak tahu deh, pokoknya udah kayak terbang rasanya turun ke bawah itu. Sampai security bilang, Mbak kenapa? Gue diganggu setan gitu. Mudah-mudahan malam hari ini Mbak Rensi gak ada yang ganggu ya Mbak ya. Ada, insya Allah. Iya, karena aku sensitif banget sebenarnya orangnya sih. Nah ini kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama Mbak. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan santet kepada temannya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Shirley. Silakan Mbak. Selamat malam Mbak Shirley. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Mbak Shirley? Saat ini saya ibu rumah tangga aja Mas. Baik, apa yang mau Mbak Shirley ceritakan? Tentang saya, tentang kejahatan saya. Kejahatan seperti apa ya? Tentang kejahatan saya yang sudah teman saya sendiri. Dengan cara? Lebih dari teman, sahabat mungkin. Sahabatnya sendiri? Iya. Ada masalah apa ya? Banyak sebenarnya masalah. Banyak. Cara? Saya dengan cara perdukunan gitu Mas. Oke, seperti apa kronologi ceritanya? Awalnya sih saya sahabat baik gitu ya Mas ya. Dari awal nih saya cerita ya. Saya itu bekerja Mas, kita sama-sama waktu itu nganggur. Saya bekerja, ditawarin sama teman bekerja malam. Saya bohong sama dia kalau saya kerja di restoran. Saya nggak mau dong sahabat saya nasibnya seperti saya, kerja seperti saya.
dia terus datang nemuin saya, kepengen banget kerja sama saya. Cuman sayanya janji-janji terus, mungkin yang membuat dia sakit hati seperti itu ya. Saya bilang, nanti saya tanya ke bos, kalau emang ada pasti saya kabarin. Tapi terus dia tanyain. Tapi walaupun saya kerja, saya baik sama dia mas. Saya punya uang, tetap saya kasih. Saya ajak dia makan enak, saya ajak dia buat beli-beli. Maksudnya yang dia senang. Tapi tetap dia kekeh pengen kerja sama saya. Saya nggak mau terbongkar masalah kerja saya mas, karena dia sahabat saya. Suatu ketika dia mungkin sakit hati ya mas. Saya diomongin kesono kesini sampai saya difitnah. Saya itu jalan mas sama suami orang. Saya itu main sama suami tetangga sampai saya itu diarak di kampung mas. Gara-gara ucapan dia. Oke, setelah sakit hati apa yang Saya Anda sakit hati, bener dalam banget saya sakit hati sama dia. Langsung saya cari informasi ke teman ada. Saya bilang saya mau ngobatin bukan buat diri saya tapi buat orang yang saya benci. Akhirnya saya dibawa sama teman mas. Jauh dari tempat saya, jauh banget mas. ke dukun? Iya. Lalu apa yang Anda lakukan di sana? Ya saya datang dulu ke sana mas. Saya ngomong kalau saya sakit hati sama dukun itu, dukun kampung banget, tempatnya kampung banget. Singkat cerita seperti apa mbak? Singkat ceritanya gini, saya disuruh bawa beberapa persyaratan yang harus saya bawa, seperti saya harus membawa rambut dia atau saya membawa kukunya dia. Itu kan sebenarnya sangat sulit karena saya benci loh mas sama dia. Akhirnya teman saya ngomong, udah dibaikin aja supaya dapat rambutnya sama kukunya. Oke baik, saya butuh singkat ceritanya seperti apa. Akhirnya Anda mengirimkan santet kepada sahabat Anda dan Iya. kondisinya seperti apa sekarang? Sahabat saya Iya. meninggal kan Sudah mas, meninggal, sudah ya? meninggal itu dia. Baik, tujuan Mbak Sherly datang ke sini untuk apa? Saya ingin minta bantuan gitu mas, arwahnya selalu gentayangin saya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi pada malam hari ini dan bisa tenang setelah melakukan apa yang Anda lakukan terhadap sahabat sendiri ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sherly, terlahir tanggal 26 Februari 1980. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang sulit memahami segala sesuatu. Hal itu membuatnya seringkali terlibat masalah salah paham dengan orang lain. Saya melihat jiwa Sherly tergoncang karena perbuatannya dia sendiri. Dia telah melibatkan sosok jin jahat di permasalahannya. Energi negatifnya membuat Sherly menjadi depresi. Saya melihat sosok bertaring dan berbulu warna merah mengganggu pikiran Sherly. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mbak Sherly, lahir tanggal 26 bulan 2 1980. Sherly sakit hati dengan sahabatnya, lalu mengirimkan santet hingga meninggal, dan malam hari ini ingin mendapatkan ketenangan karena belakangan sering diganggu oleh arwah sahabatnya sendiri. Iya, benar mas. Oke. Saya sempat melihat Sherly dalam ketakutan yang luar biasa ya. Sherly punya teman akhirnya disantet dan meninggal dunia. Iya benar. Benar mas itu, benar banget itu mas. Tetapi ketika dia bilang meninggal, ada perasaan sedih dan nangis ya kamunya? Perasaan menyesal sebenarnya ada mas. Kenapa nyesel? Karena dia tuh sahabat saya gitu. Karena sakit hatinya saya, dendamnya saya. Sampai saya melakukan itu mas. Saya ngerasa arwah gentayangannya masih belum tenang di alam baka dan selalu datang muncul terus ke tubuh Sherly. Itu dia mas, itu dia mas. Mas, itu dia mas. Maafin aku, mas. Maafin aku. Maafin Sari.
Saya nggak sengaja membunuh kamu, Sari. Mbak Sherly. Minta maaf, Sari. Tolong, Mas. Nah, maafin saya, Sari. Maafin saya. Ini dia, Mas. Iya, Mbak Sherly. Aku sama dia, Mas. Kamu baik-baikin aja. Mungkin dia berhalusinasi dan delusi. Tolong, Mas. Ngebayangin Mbak Sari, Rensi sebagai tolong sahabat maafin sendiri. Sari. Tolong maafin aku, Sari. Tolong maafin aku, Sari. Kayak ada yang masuk. Aku minta Apa maaf. ada arwahnya Mas. sahabatnya Sherly di Dari belakang? tadi aku kepala Aku minta maaf, aku nggak kayak kayak berat, gitu lagi, kayak Sari. berat. Aku kayak di sini, aku berat dari tadi. Kan aku tadi ngomong sama kamu, aku merinding gitu. Dari aku masuk sini merinding. Begitu masuk soal Mbak Rensi udah merinding Ini ngerasa aku kayak besar. kepalanya Rod. Ini aku kayak besar kepala aku. Ada sesuatu yang dia lihat di kepalanya dia kalau Ada lagi, Mas. Itu, Mas. Itu dia, Mas. Itu, Mas. tapi kok saya ngerasain ada sesuatu yang beda ya. Datang, Mas, tolongin saya, Mas. Ini apa yang dia lihat sih? Kamu ngelihat apa, Mbak? Kamu ngelihat apa? Delusi. Delusi. Apa yang dia Karena lihat? gini, karena dia punya kesalahan mungkin. Saya, Mas. Jadi kayak Terus dia bangun sendiri bayangannya gitu. iya. Orang kalau punya kesalahan membunuh pasti akan seperti ini. Itu dia kesini. Karena dia merasa nggak terima kan. Ya, akhirnya Arwahnya itu. dia kira sering dihantui, Iya. padahal itu bayangan dia Padahal bangun bayangan sendiri. dia. Iya. Oke, Orang coba kalau Mbak Sherly. merasa berdosa pasti begitu. Mbak Sherly bisa tenang dulu. Ya, Mbak Sherly istighfar. Mbak Sherly tenang dulu. Mbak Sherly tenang. Astagfirullahaladzim, ya Iya, Mbak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Iya. Kita coba cari solusinya ya, Mbak ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Supaya bisa hidup lebih tenang ya. Sebentar ya. Oke, tenang dulu, ambil nafas. Kuatin Tenang dulu. energinya. Jangan dilihat apa yang mengganggu, apa yang serem, jangan dilihat dulu. Ya. Oke, Mbak Sherly boleh berdiri. Boleh berdiri dulu. Ini Silakan duduk dulu dia ya, jadi Mbak. bintang tamu kita hari ini tuh diserang karena si Mbak Sherly melihat halusinasi bayangan dan siluet bayangan. Aku masih berat loh di sini. Iya, Kepala saya aku. ngerasa sih Ini kamu bulu kuduk diikutin aku loh. merinding. Sungguh. Saya Karena aku bilang ngerasa aku sensitif banget. di belakang punggung dia itu jadi ada semacam space gitu. Jadi ini datang dan muncul dan ini gambar yang saya gambarin ini menyeramkan loh. Ini apa? Lebih dari Roy? menyeramkan. Arwah sahabatnya itu atau yang lain sebenarnya? Jujur terus terang, dia ini si Sherly benar-benar dikelabuin sama arwah gentayangan sang korban lalu menyerupai bentuk-bentuk yang lain. Padahal sebenarnya ada lagi yang ikut Mbak Sherly. Ada banyak ya. Semacam jin gitu loh, tapi berbulu merah. Aneh ya. Kamu kaget gak karena kamu bisa lihat dia. Santet Terus, sampai meninggal sih. Iya. Siapa Karena orang yang meninggal menurut aku ya kalau disadar tuh pasti nggak akan tenang. Ya mungkin Arwahnya ya, pasti gentayangan arwahnya ya? pasti. Karena bagaimanapun juga Mbak pasti dihantui. Kecuali memang penyesalan itu jalan keluarnya seperti apa Itu supaya seremnya lebih dia. dari itu loh, Mas. Seremnya lebih dari itu loh, Mas. Iya pasti. Kamu masih lihat bintang tamu kita hari ini adalah sosok korban. Lihat lagi deh. Iya, Mas, ini kan dia. Ini Mbak Rensi. Enggak, itu dia. Itu dia, Mas. Yang dilihat beda loh. Ren. Iya, dari kacamata orang. Aku minta maaf, Ri. Aku minta maaf, Ri. Coba kamu bilang maaf atau apa? Aku minta maaf, Ri. Kamu bisa mendekat. Kita bisa kasih space di sini, kasih Aku jeda. minta maaf. Mau nggak kamu maafin aku, Ri? Aku kayak gini tuh, aku sayang sama kamu. Walaupun kamu sahabat, udah lebih dari sahabat, Ri. Aku nggak mau. Bukan aku nggak mau ngajak kerja, Ri. Karena kerjaan aku kotor. Aku nggak mau ngajak kamu. Jangan pukul aku, jangan cekek aku, Ri. Maafin aku, Ri. Maafin Bapak, aku, Ri. Mas, Ri, tolongin dia mau cekek aku, Mas. Bisa ngomong. Mas!
banyak hijau. Itu banyak mas sebenarnya mas. Ri, maafin Ri, tolong maafin aku Ri, ya Allah Ri, tega banget Ri, aku sahabat kamu Ri, Ri maafin aku Ri. Pasti ada jalan keluarnya. Mbak Sherly. Aku capek Ri, aku capek diginin mulu Ri, maafin aku Ri. Ih, ini harus beneran dipanggil dan diajak Mas Roy, komunikasi. tolongin aku Mas Roy. Aku datang ke sini minta tolong sama Mas Roy. Tolong Mas Roy. Mbak Sherly. Mas Roy. Dia mau apa ya? Aku tolongin aku Mas Roy, ini banyak banget temennya dia Mas Iya, Roy. kita jagain. Bisa dari itu Mas Roy. Iya, dijagain supaya nggak diganggu ya. Ya Mbak Sherly, tapi tenang, jangan bikin mereka malah mendekat ke sini. Saya minta bunga dan air. Astagfirullahaladzim. Aku sakit. Dia tuh bener-bener ngeliat Aku sakit Tahu Mas. Aku selalu Bayang-bayang. diganggu Mas. jadi Ada banyak ilusi optik. Jadi kayak bayang-bayangan gitu loh. yang dia lihat gitu. Iya. Itu banyak Roy katanya. Apa arwahnya ini kepengen dia harus mengakui? Yang mengakui Kayak- dan yang paling parah adalah nyawanya Sherly terancam. Oh, kalau Dia mau dia nyawanya pengen juga. Mau mati. Bunuh aku sama Sherly juga ngebalas teman-temannya. semuanya, ngebayar Temennya semuanya. banyak Mas. Mbak Sherly, Itu temennya banyak Mas. emang beneran banyak atau ini hanya ilusi dia optik yang menyerang bener aku, kamu bilang itu? Beneran Sebenarnya banyak. enggak? Oh, beneran banyak. Menyerupai banyak banget. Jadi ada satu yang nempel dan ada satu lagi yang benar-benar dari tempat lain gitu. Saya juga melihat kan dia itu sebenarnya pelaku santet. Itu yang awal yang Jujur ya, terus terang, saya mau bongkar dia punya aib, tapi saya nggak tega lihat dia kayak gini. Dia udah mencelakai lebih dari satu orang sebenarnya. Oh banyak ya? Ini sangat banyak. Iya, karena saya ngerasa tempat kerjanya adalah negatif. Persaingan kerja yang Entah kenapa saya mencium juga bau PSK di sini. Iya, dia bilang dia karena punya pekerjaan yang nggak baik, dia nggak mau sahabatnya justru ikut kerja sama dia. Tapi sahabatnya itu malah memfitnah, makanya dia sakit hati dan kirim santet. Aku takut aku gak mau duduk di situ, dia di dekat aku terus. Coba tenang ya, Aku takut Mas Roy, biar aku di sini. tenang dulu. Aduh, masuk nih. Oh my god. The zip, please zip. The zip. The zipper. aku makin merinding nih. The zipper. Her zipper. The zippers. The underwear. Tita. Kak Tita, aku minta tolong bantuan. Resleting. Tapi ini bisa ditenangin nggak? The underwear and the zipper in the front. Jangan dipukul. Mbak Sherly. Coba. Dia makanin ini bukan Sherly loh. Ini Sari. Jadi dia bilang. Udah biarin dulu tak. Ya nanti aja. Sos. Beneran kebuka. Saya. Nanti. Kenapa Bu? Mas ini aku berat loh. Sini Mbak sini. Salah orang. Aku berat banget. Something. Udah, lepas biarin. Enggak peduli. Barin sih. Keluar sini. Gitu. Udah.
Udah, lepas biarin. Saya nggak peduli. Barin sih, lepasin. Oke, deh. Roy, Tenang. careful, hati-hati Roy. Kamu tidak akan bisa dekat sama saya. Kita harus ikat dia terpaksa di kursi. Biar tenang. Biar tenang. Dia nggak bisa diajak. Dia nggak bisa diajak komunikasi dan bahaya banget Kayaknya kalau dia bener. berkeliaran di sini. Ini arwahnya yang tadi masuk itu Sari itu, Iya. temennya itu. Betul. Kok dia marah banget? Yang memang mau Shirley ini mati ya Roy? Mau Shirley mati dan orang sekitar kita mati juga. Ini masih arwah itu tadi. Roy. Kok kayaknya udah beda ya? Kalian tenang. Saya mau nikah kamu. Sari. Sejahat. Namanya Sari kan? Sari. Sari. Dia juga mau bilang itu. Benerin saya. Tinggalin badannya si Shirley. Badannya tubuh ini tolong tinggalin cepet. Saya nggak akan pergi. Sebelum Sari. dia mengakui semuanya. Sari. Tutup. Because the underwear. Kita bungkus dan kita taruh di kursi. Enggak. Bantuin, Bang Oji, bantuin. Wih, ini Si mana ini? Bantuin angkat ke kursi. itu baik. Ini lebih gampang nih. Ini. Dah. Bawa ke situ. Thank you. Siap, Bang Oji, terima kasih. Thank you. Dia agresif banget loh, Roy. Iya. Saya ngeliat sebenarnya ini masih setengah-setengah loh. Tadi dia bilang katanya dia mau nikah, tapi Saya juga udah mendengar suara aneh di kepala saya dan di kuping saya gitu. Tuh, saya ngerasa sesuatu yang aneh di sini. Jadi apa yang dia lihat sebenarnya di tubuh seorang wanita itu adalah tangisan dan rasa pedih. ini ada suara tangisan loh, Roy. Ini tangisannya dia sebenarnya. Saya tadi kena dia punya tangannya cukup keras banget ya. Iya, kuat banget tenaganya. Iya, sakit juga lumayan. Jadi dia tuh Iya. di possess by demon ya nih ngomongnya. Dia mendingan diikat gak tangannya? Iya sih kalau aku bilang Saya daripada lebih prefer takutnya untuk kumat lagi. lakban tau kan. Tapi lakban Iya bisa yang lepas kan, itu kuat lakban banget. yang Saya better untuk Di lakban apa diikat baik-baik? Lakban aja. Oke. tapi saya harus sadarin dia dulu. Tangan. kanan kiri kanan. Kalian jahat! Kalian membantu orang jahat! Tidak bedanya kalian sama dia. Lepas! Lepas!
Ini masa bukan Sari lagi loh. Udah macem-macem ya, macem-macem. Bodoh kalian. Ketawanya beda ya. Ini apa, Roy? Ini Sosok jin? Coba. Nyinden gitu ya. Yang ada pada diri dia. Saya belum puas kalau dia belum mati. sebenarnya sosoknya itu ya. Nggak ada bukan satu Sari aja. orang pun yang bisa menghalangi Ada- saya. Ada jin, ada makhluk halus yang gambar, ada nenek-nenek juga yang menembang. Kukunya panjang-panjang. Bukannya si Oh, dia merasa kukunya ada panjang gitu ya. Dan dia kayak, kamu lihat panjang-panjang gitu. Berarti ini santetnya bukan cuma sekali doang, apa ada yang banyak? Ada Iya, yang tadi lain? Roy bilang, jadi dia sering ngirim santet bukan cuma ke satu orang karena pekerjaannya di dunia malam. Iya. Dia sering ngelakuin itu, pekerjaan itu nyerang orang lain. Sakit. Bisa netralisir dulu, Roy. Iya, saya akan masuk ke dalam pikirannya. Keluar kamu. Saya ada di satu tempat, Bay. Kayak semacam di hutan semak belukar gitu. Ada tempat pembuangan jenazah ya. Hutan. Ini sebenarnya udah nyampur-nyampur ya. Jadi nggak murni Sari doang. Oh, Karena jangan-jangan terlalu waktu dia banyak melawan ya. santet dia Banyak orang. pakai jin juga untuk ngirimin santetnya Iya. dia. Saya ngelihat banyak sini sih sebenarnya. Dan dia wow, dia pelaku juga sebenarnya. Ternyata ada yang ditutupin banyak banget. Saya lihat di kepala saya juga ada mas-mas memperkosa seorang korban. Jadi sebenarnya dia ada nyuruh orang juga untuk perkosa korban Orang lain. temennya PSK supaya mati gitu. Jadi sang supirnya itu, supir truknya itu ngebuang jenazahnya di hutan. Ya wow, Shirley emang bener-bener selain ngirim santet dia juga temen-temennya gitu lah yang PSK. Wow. Itu yang saya baca di sini. Jadi ya kenapa dia disukain sama banyak makhluk halus? Karena dia juga ngelakuin kejahatan. Iya. Sini saya lihat ada, iya saya lihat di sini ada supir truk. Kemudian memperkosa seseorang perempuan PSK dulu, kemudian dibuang dengan ditusuk 12 tusukan di hutan semak belukar. Saya harus ambil jimatnya ini. Ini beda lagi loh, Roy. Iya, Mon. Apa ya? Gerakannya juga tuh kayak kera. Saya lihat di sini juga ada nenek-nenek. Kukunya panjang. Lepasin saya. Saya butuh jimatnya dia nih sekarang untuk saya Di bakar. bawah nggak tapi jimatnya? Ada di mana Jin? Jimat. Dia bawa jimat, cuma nggak Waktu dibawa. dia datang dia bawa apa gitu? Di belakang ada nggak? Tasnya, kantongnya, tas apa? Tolong diambilin deh bawa ke sini. Harus hancur ya. Lepasin saya. Ini yang dia bawa? Ada di tasnya. Serius, gila. Ini rumah kamu kan?
Jin, siapapun kamu itu. Jangan bunuh saya, tidak salah. Saya akan bakar semua ini. Dasar Bye. manusia. Kau bakar deh. Tunggu. Kamu lihat tuh ya. Ini Anda bisa buka nggak nih sedikit? Lihat nih ya. Kamu lihat baik-baik. Kamu taruh di situ aja nggak apa-apa. Biarin. Gue bakar loh. Jika Hancurin semuanya. Hati-hati. kamu nggak apa Mbak? Kaget aja. Apaan tuh? Gitu. Itu ada yang lepas dari situ ya, Roy? Iya. Begitu itu meledak ini langsung lebih tenang loh. Iya, justru keluar makhluk halusnya. Itu dia terikat sama jimat ini. Iya, ini sekarang kita udah keluarin jimatnya. Akhirnya ya, Bay. Mau bisa bakar lagi gak? Bakar lagi. Dia keluar gitu loh. Dia ada sesuatu yang keluar. Mas Bay. Kamu mesti ngelihat masih ada itunya, Roy. Takutnya Masih ada masih isinya. ada. Emang harus jadi abu banget. Harus habis ya? Iya, jangan sampai putih-putihnya itu tuh masih ada. Pelan-pelan Mas Bay. Hati-hati Mas Bay. Nah, putih-putihnya itu tuh. Pokoknya sampai hitam semua. Takutnya dalam-dalamnya Masih ada ya? jimat-jimatnya. Begitu langsung apinya meleduk. Awas. Takut. Saya udah... Saya ngerasain. Wah, Saya kayak dengar sesuatu deh. sama saya juga. Dengar apa, Bay? Saya juga dengar. Sepertinya kita udah bisa buka plasternya apa? Lakbannya. Lakbannya. Gunting. Meleduk gitu ya. Dia udah sadar. Terus serius udah ini tenang. Udah. Gak akan Saya yakin kesurupan udah lagi. gak apa-apa. Kasih minum dia deh. Ya. Minum. Saya minta. Kasih air dulu. Saya minta aja. Saya juga ya. Tapi kain hitamnya nggak usah dibuka kali ya. Soalnya. Tangannya aja deh. Itu mah nggak usah semua. Takutnya kumat lagi. Iya. Udah biarin aja gitu. Ini kita minum dulu ya, Mbak. Istighfar. Kasih minum. Iya, minum yuk. Belakang. Dari Udah, belakang dia aja. udah sadar. Nih. Maaf. Aduh, ini apa? Mbak, iya, Mbak jangan gerak dulu, jangan gerak dulu. Ya, Tenang dulu. Diamnya ya. Minum yang banyak. Kayaknya biarin aja. Biarin aja. Udah biarin. Boleh maju. Thank you. Roy, boleh dijelasin nggak tadi apa ya? Apa Jadi yang gini. ada kejadian apa sebenarnya dia sampai begitu marah, ngamuk, terus ini waktu kita bakar jimatnya ada yang meledak seolah-olah ada yang keluar dari dalam situ. Apa yang kamu lihat, Roy? Jadi Mbak Sherry tadi sadar gak sih kamu membuat kekacauan loh? Hampir semuanya terluka di sini ya. Dan saya tahu ini bukan kemauan dari Mbak Shirley, tapi di sini Mbak Shirley ternyata kamu jadi nyawanya tuh terancam sebenarnya. Gitu, kamu harus nebus segala dosa-dosa teman-teman kamu yang udah kamu jahatin. Saya ngelihat sampai temen PSK kamu jahatin juga. Ada yang banyak lain. ya korbannya ya. Kamu kayak nggak sadar Sebenarnya gitu. iya, Mas. Terus
caranya gimana? Dia masih menghantui saya gitu, Mas. Iya, jadi kok masih dihantui, banyak beribadah deh. Soalnya aku ngelihat kamu harus ibadah yang kenceng dan bener-bener harus berbuat kebaikan, tapi dalam konteks udah nebus yang dulu gitu. Semoga amal ibadahnya setiap kali kamu ngelakuin kebaikan, kamu ngomong gini, semoga amal ibadah saya bisa nutupin yang kemarin-kemarin gitu. Ini Shirley tadi bawa apa ini sebenarnya? Begitu kita bakar soalnya ada yang meledak dari situ. Itu pegangan saya, Mas. Apa sih? Mungkin biar nggak digangguin ya sama setan, sama arwah-arwah yang Mbak itu kali ya. Pegangan buat apa ya? Nggak tahu. Dari sana, Mas, saya suruh megang ini aja gitu. Karena saya minta, saya selalu diganggu. Nggak pernah ngebuka isinya apa? Enggak. Sebenarnya tadi tuh isinya bener-bener kayak tanah kuburan. Terus udah gitu kayak paku. Energi negatif. Pokoknya energi negatif semua. Ketika ini dibakar dan kemudian dia kayak pergi gitu. Gak berani deketin Shirley lagi, tapi dengan satu syarat ya. Abis dari sini, saya nggak mau tahu kamu nggak boleh pegang jimat lagi. Dan kedua, Shirley harus nebus semua orang teman-temannya PSK-nya kan masih ada nih. Dibilangin supaya tobat aja. Udah lalu jangan kerja gitu, kerja yang lain lagi yang Diajak untuk ke arah kebaikan. Ngajakin mereka yang masih ada kontak sama Mbak Shirley untuk balik ke kerjaan yang normal-normal aja, bersifat normatif gitu. Pernah datang nggak ke kuburannya Sari ini? Ke kuburannya Sari, sahabatnya yang disantet? Udah, saya minta maaf, Sudah Mas. ziarah, sudah minta maaf. Sudah minta maaf ke keluarganya? Belum, saya Tuh. takut, Mas. Itu Minta yang maaf ke keluarganya, harus itu nomor satu. Itu kuncinya berarti. Mungkin keinginan mereka supaya Mbak mengakui kesalahannya. Iya. Mungkin selama ini keluarganya nggak ada yang tahu penyebab mereka mati. Terus Mbak mungkin harus mengakui perbuatan, mungkin dia akan lebih tenang kalau menurut aku. Dan kalau udah tenang otomatis tidak akan mengganggu Mbak Shirley lagi. Ya, jadi sekarang tinggal siapin waktu dan cari keluarga di mana, terserah. Pilihannya ada di Mbak Shirley, mau hidup lebih tenang atau enggak. saya pengen tenang, Mas. Kalau Tadi- begitu silakan temui keluarganya, silakan. akui semuanya, minta maaf, Iya, benar-benar betul. tunjukin rasa penyesalan. Betul, kayak tadi. Dan Minta berbuat maaf. kebaikan Berbuat ya. kebaikan, Amal ibadah minta maaf. akan buat dia terlindungi dari hal-hal yang negatif ini. Betul sekali, baik. Oke. Oke, terima kasih banyak ya, Terima Mas kasih, Roy, Mbak. Terima Mbak kasih Shirley. yang sudah saya sakitin, yang sudah saya barusan semuanya penonton semua saya minta maaf. Iya. Saya minta maaf karena udah Bisa ulah dimengerti. saya. Saya mengerti kok. Yang penting kamu baik-baik aja ya Mbak Iya, ya. iya. Silakan dibawa minumnya dan Mbak Shirley boleh meninggalkan studio. Kain hitamnya juga bawa nggak apa-apa. Ya kain hitamnya juga dibawa aja. Makasih. Silakan. Mengikuti emosi seperti menunggang kuda tanpa kendali yang akan membuat Anda tersungkur atau terinjak hingga hancur lebur. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menggunakan jimat untuk naik pangkat. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Silakan, Mbak. Selamat malam, Semalam. Mas Rio. Iya, Oke. Mas Rio, boleh kami tahu pekerjaannya? sales SPB. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya tuh pengen menghilangkan sosok yang selalu menghantui saya. Awalnya dari mana tuh sosok bisa menghantui? Saya tuh kerja nggak pernah nyampe target. Nah terus teman saya yang sama kerja tuh selalu melebihi targetnya. Saya tuh selalu dimarahin sama bos saya. Selalu Dimarahin, boleh kena lebih marah. keras suaranya ya Mas ya? Nah dari sana saya mulai kesel gitu kan. Kenapa barang yang saya jual sama, tapi orang nggak mau beli sama saya. Lalu? Lalu ada teman saya yang nyuruh saya ke orang pinter. Nah saya pergi ke orang pinter. Setelah itu dikasih pegangan Jimat. jimat Bentuknya seperti apa? seperti keris kecil.
Oke, lalu setelah megang keris kecil itu jadi laris. Laris banyak yang beli. Terus kenapa mau diapain kerisnya? Mau dibuang? Kalau sekarang pengen dibuang gitu. Kenapa? Karena setiap saya ngelakuin ritual, kalau ritualnya nggak dikerjain kayak gitu, digangguin, banyak yang gangguin. Makanya datang ke menembus mata batin supaya tidak ada gangguan lagi dan bisa lepas dari ritual-ritual itu. Benar. Baik, Anda akan kami ajak langsung ketemu dengan sahabat kami ya, Mas Rio. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rio, terlahir tanggal 1 April 1994. Dia memiliki ambisi yang sangat kuat hingga dapat merobohkan apa saja untuk mencapai ambisinya. Saya merasakan energi negatif dari sesuatu yang dimiliki Rio. Energi itu memancarkan aura kegelapan yang membelenggu jiwanya. Hingga Rio tidak pernah puas sebelum mencapai ambisinya. Saya melihat Rio, ada sosok bermahkota, berambut panjang di diri Rio. Dan sosok ular siluman. Saya akan membantu Rio dalam memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mas Rio, lahir tanggal 1 bulan 4 1994. Mas Rio ini pernah melakukan ritual untuk mendapatkan jimat supaya mendapatkan kesuksesan di pekerjaannya ya. Dan setelah menggunakan jimat dan ritual justru malah sering diganggui oleh makhluk halus. Makanya malam hari ini datang ke menembus mata batin supaya bisa lepas dari ritual dan terbebas dari gangguan makhluk halus. Benar. Oke, saya melihat sosok yang saya lihat dulu ya, lalu saya gambar dan saya jelasin satu persatu dulu ya. Di sini saya ngelihat ada seorang laki-laki. Tampaknya kamu kenal nih orang siapa? Orang yang dikenal. Iya. Oke. Itu gangguan makhluk halusnya sering datang atau sewaktu-waktu aja? Saat nggak dilakuin ritualnya. Jadi kayak harus rutinitas ya, harus kayak Kayak minta minta dimandiin lah atau apa ya. Kalau lalai ya begitu, Iya, ya kan? kalau lalai jadi aneh dong. Jadi aneh. Jadi kewajibannya tuh harus Dia harus lakuin ritualnya. nggak boleh lupa ya. Akhirnya ke diri sendiri kan. Kamu tak mengenal sosoknya siapa enggak? Rambutnya panjang tapi. Dan dia punya mahkota. Seperti... Aku nggak tahu ini apaan. Tapi ini aku yang aku lihat seperti itu. Ini bukan rambut. Tapi ini mahkota. Mahkota. ini adalah mahkota. Dia kayak raja ya. Berjanggut. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang banget. Kayak raja-raja, mahkota zaman dulu gitu loh. Gitu loh. Dan aku nggak tahu ini namanya apa karena cuma kamu yang tahu, Mas Rio. Ini tiba-tiba kamu gambar sosok seperti ini, kamu lihat ada di mana atau dari mana, Roy? Dari badannya dia. Kayak zaman raja-raja zaman dulu gitu loh yang abad-abad keberapa dan Benar. Usianya kayak udah ratusan tahun ya? iya. Legenda-legenda urban legend gitu lah yang kayak apalah settingan Pangeran apa? pangeran di Tapi kerajaan Jawa pas para apalah
Saya lupa. Dia energinya baik atau justru jahat, Roy? Kalau saya lihat Mas Rio dengan keadaan kayak gini, justru ini ada bentrokan energi dong. Gitu. Oke. Mas Rio saat tidak melakukan ritual, yang dilihat sosok yang datang apakah seperti yang Roy gambar? Iya, udah rada tua kayak tua gitu. Waktu datang apa yang disampaikan? Kenapa nggak dilakuin ritual kayak gitu? Ngomong Malah dengan tidur. bahasa ini atau lewat hati aja? Dengan Dalam bahasa hati. manusia atau Dalam hati. dalam hati? Dan Iya, Mas perasaannya Rio-nya kayak bisa gitu. ngerasain seperti Iya, itu? kayak gitu. Ini yang saya lihat sebenarnya. Aku nggak tahu prabu-prabu apa gitu ya, maksudnya sebutannya yang lebih layak apa ya. Tapi ini kayak raja-raja zaman dulu di budaya kita terkadang ya. Itu agak sensitif sebenarnya untuk dibicarakan sih. Tapi kalau saya gambar ini kayak dia berada di satu kerajaan, kemana ada dayang-dayang putrinya seperti itu. Dan ini saya ngeliat di goa-goa gitu loh. Jimat dan keris. Cara memandang dia terhadap saya itu begitu menakutkan sekali saya lihat. Kenapa Mas Rio ngeliatin Roy kayak gitu? Apakah merasakan sesuatu atau ada dorongan tertentu atau gimana? Ada dorongan. Apa dorongannya? Untuk apa? Minta tolong sama Mas. Minta tolong. Ya, baik, saya akan menolong dengan baik. Asalkan Mas Rio-nya juga mau jujur dengan apa yang saya lihat dan saya cocokkan semuanya. Jimatnya berupa keris dan ada sama dia katanya. Oke, saya akan lihat. Di sini juga ada sesuatu yang bentuknya ular. Ada ularnya. Iya, dia tuh kayak si raja-raja ini kayak punya ular, tapi warnanya putih. Dia selalu ada di badan dia gitu. Iya, Mengikuti dia ya. mengikuti dia. Heran kan bisa kayak gitu? Tuh, Jadi ada ularnya di saya boleh lihat gak kerisnya? bawah nggak? Jangan-jangan misteri ular ini berkaitan juga dengan apa yang saya gambar. Kita fokus ya Kenapa bareng-bareng. bergetar Mas? Panas. Gimana? Kita fokus dulu. Oh, setiap megang jimat itu rasanya gitu kayak Panas. panas. Pasti panas lah gitu. Kalau aku bilang sih. Nggak usah gitu ya Mbak. Oke, Saya ngelihat kerisnya ini ada hubungannya ternyata dengan gambar saya. apa hubungannya Roy? Jadi sebenarnya dia itu tuh kayak merantau dan mencari barang-barang spiritual supaya temen-temennya tuh ada achievement, ada goal dan achievement. Kalau dia tuh kalah pamor, jadi dia harus butuh semacam powerful yang apa. Oh iya, dia Karena tadi sempat persaingan cerita itu kerjaan karena persaingan tadi. ngelihat temannya lebih sukses, Temennya- padahal barang yang dijual sama. Iya. Akhirnya dia malah Dia malah nggak melakukan maju. ini tindakan spiritual yang justru malah pakai jimat-jimat ini. Betul. Bahkan ternyata pakai jimat spiritual yang bukannya malah bagus, malah jadi kayak orang kosong gitu pikirannya. Kayak apa ya? Kayak Iya, blank ikut iya, aja gitu. blank. Terus kita ngajak ngobrol nih dari tadi nih Roy sama Mas Rio. Tapi Mas Rio sendiri tuh kayak Mas Rio nggak dengar nggak apa yang disampaikan? denger sih, cuma matanya Nggak fokus. nggak nggak kayak- fokus dan nggak nggak nangkep, di- nggak meresap apa ya? Iya. Ya nggak direserap. Karena dirasuki oleh beginian jadinya kebanyakan. Nah, saya butuh kejujuran Mas Rio nih. Ini cuma satu doang ya? Saya lihatnya banyak loh. Ada Sebener- sama bunga 7 rupa, Nah, telur ayam. tuh kan. Ada yang aneh-aneh nih, Bay. Masih dia tuh nggak sesimpel itu yang kita bayangin, cuma one kris terus udah gitu udah nggak. Karena ini bersifat raja-raja dan ular. Pasti ada Kekuatannya luar biasa. bunga-bungaan juga dan yang lainnya. Itu nggak bunga-bunga. mungkin cuma satu.
Kau bawa nggak sekarang, Mas Rio? Ada di bawah. Boleh saya lihat? Boleh. Siap. Marens, kamu fokus juga ya. Saya nggak bisa jagain semuanya. Tampaknya di sini tuh aneh-aneh gitu makhluknya. Jadi kita harus alert banget ya. Alert banget untuk war. Jangan. Nggak Gak pernah. diserang lagi nih. Mudah-mudahan sih baik-baik aja karena emang nggak pernah ketahuan ya, Roy. Gak pernah. Kita nggak bisa nebak Nggak bisa nebak apa yang terjadi di sini. Oke, Oh, wow. ini apa, Mas Rio? Bunga. Air bunga buat pencuci keris. Oh, jadi Air bunga untuk pencuci keris. Ini ritualnya sebulan sekali, Tiap malam Jumat. tiap malam Jumat ya, Mas, makasih ya. seminggu sekali ya. Iya. Seperti apa? Kamu mau lihat ritualnya? Mau nggak? dong. Saya mau lihat ritualnya kenapa bisa sejahat ini. Aura negatifnya. Karena kamu lihat ada sosok-sosok gaib di dalam keris itu ya. Ngeri banget, Bay. Ada ularnya. biasanya panas ya kalau megang-megang begini ya. Ya ampun. Ini telur ayamnya nih. Heeh. Ntar dipecahin dan kuningnya ditusuk sama ini. Ojo, maaf ya. Saya minta izin. Bolehkah? Silakan. Itu apa sih? Ada rambut? Minyak-minyak kayak gitu. Bukan itu Itu yang apa minyak? Kayak Yang ini bulu perindu. bulu perinduk itu cara untuk mencuci keris ya. buat pencuci kerisnya. Tapi dia tangannya gemeteran loh. Oke. Jadi setiap cuci harus makan itu. Dikasih kerisnya, terus dia makan Dia telur harus makan mentahnya. telur itu terus tiap malam Jumat. Malam Berarti Jumat. dong. Saya semakin jelas loh melihat ini apaan. Sosok siluman ular makan telur. Itu telur kampung ya? Oh, itu telur yang biasa kita buat makan. Telur, Biasa yang kita makan, Kita tapi makan telur ayam. ayam, iya telur ayam kampung. dalam-dalamnya nggak tahu ya. Cuman udah pakai ritual-ritual, pakai bulu perindu segala. Mas mau tisu boleh Iya. dilap dulu. Oke. Kayak dia kok kayak Oke. Makasih, Oke, Mas. Mas Rio bisa mendengar saya? Bisa. Oke, Mas Rio masih di sini ya. Iya. Oke, dengan ritual itu apa yang dirasain? Biasanya apa yang terjadi? Kepala saya panas, Mas. Panas. Panas. Duduknya juga posisinya berubah nih. Kenapa? Ada yang dirasain? Badan saya rasa melayang. Setiap ritual merasakan hal seperti ini. Iya. Lalu apa yang terjadi biasanya? Ada yang datang ya? Biasanya ada yang datang. Ini sekarang juga ada yang datang? Ada kayak kakek-kakek orang tua. Apa orang ini? Orang ini bukan? biasa, Jangan yang ada di foto ini. Ini gambar ini. Ada siluman ularnya loh, Bay. Hati-hati. Oh, dia kayak ngelihat orang tua mendekat katanya, Roy. Ya, Mau masuk ke dia ya? mau masuk ke dia. Biarkan dia masuk dan ingin saya bicara dengan dia. Dia kalau duduknya kayak ada sesuatu di punggungnya yang gitu. Menggendong Ya, sesuatu. kalau orang tua kan biasanya mungkin gitu ya. Iya, bongkok gitu ya. Wow, mengerikan sekali. Ada ular putih, ada sosok orang tua ini. Dan mahkota raja-raja. Tanyain dia melakukan ritual di goa-goa. Ritual ini biasa dilakukan di rumah? Di belakang rumah. Di belakang rumah? Oke. Dan pada saat ritual biasanya terasa ada yang datang? Ada yang datang sama saya. Sosoknya sama seperti yang kamu lihat saat ini? Sama. Biasanya setelah datang apa yang terjadi? Masuk ke dalam diri Mas Rio atau nggak sadar? Dia ngikutin terus kemana saya jalan, Mas. Ngikutin terus, nggak merasuk, nggak kesurupan? Masuk enggak, cuman ngikutin terus, ngeganggu gitu.
Ini sekarang Ana duduknya kayak gitu ngerasa apa ya? Ada yang Berat mas dudukin? di sini mas. Iya. Kenapa? Berat. Kayak ada yang duduk. Ada yang dudukin dia, Roy. Jadi saya rasa ular ini. Melilit apa melilit? Mungkin. Dia makan mentah-mentah ya itu ya. Iya. Oke. Saya masih ada rasa ganjelan di hati, Bay. Dia masih kurang. Masih ada satu lagi yang aneh. Apa masih ada jimat kali? Masih ada jimat yang tersimpan ya. Tinggal nggak bunga 7 rampainya doang. Oke, saya minta kamu untuk ngambil bunga 7 rampai. Jadi belum sempurna ya ritualnya. Iya biasanya orang kalau ritual itu kan pakai bunga juga kan. Ada bunganya, ada sajennya. Kalau nggak komplit, ini Ini apa marah ya? bisa jadi. Tapi setiap malam Jumat pasti ngelakuin hal seperti ini. Tapi kenapa dia marah ya? Kalau memang sering dimandiin kerisnya gitu. Mungkin karena dia nggak suka mukanya digambar. Dia banyak kan nggak suka kalau sesosok makhluk ya. Biasanya suka marah-marah karena saya gambar wujudnya. Apalagi saya pernah kasih kaca ya, dipecahin loh Karena dia kacanya. yang dia lihat, dia nggak suka ngeliat Mungkin mukanya. mungkin dia nggak suka kali dia minta tolong ya kan? Iya. Iya, orangnya mau minta tolong, tapi dalamnya nggak mau. Jadi bentrokan energi. Iya, Dia seperti nggak itu. sinkron. Nggak sinkron. Kok kalau ada bunga yang mau diambil untuk menyempurnakan ritualnya silahkan diambil di belakang. Saya ambil mas. Iya, itu masih berat. Terasa Iya. Berat mas. Asal dia nggak mencekik orang deh, dan mencekik penonton saya di sini hari ini, saya rasa aman. Saya takut deh dia tuh dirasuki makhluk halus, dia mencekik orang. Tapi kira-kira Iya. bisa masuk dong kalau kayak gitu. Dia udah makan ritualnya, at least dia kayaknya bisa masuk nih. ini kayak udah setengah-setengah kayak ngebuka jalan Setengah-setengah. gitu ya. Iya, dia ngebuka jalan. Aduh. Saya khawatir banget, Bay, dengan situasi yang sangat menegangkan di sini. Kalau kita kan ada self awareness-nya tinggi ya. Maksudnya kesadaran kita ngerti, kita sadar hari ini. Nah, bagaimana ngasih penonton saya yang sama juga Iya. dengan frekuensi. Mungkin dia ngelihat tapi kosong juga, Iya, ya kan? kosong gitu. Iya. Iya. Kan kamu nangkep ya, Bay? Ini kan frekuensi kan. Iya. Jadi hati-hati nih. Frekuensinya jangan sampai sama ya, jangan bengong. sampai kosong. Atau ada yang penonton. kesurupan lagi. Waduh. Tuh kan, nyadar nggak? Dari pertama saya ngerasa setengah. Iya, setengah. maju setengah, lagi, ada setengah lagi, ada lagi. Iya. Tadi cuma keris, Katanya bunga. terus sekarang ada ritual telur, terus Ritual ada telur. Berarti bunga. banyak. Iya memang ada banyak gitu. Silakan lakukan ritualnya. Kalau ritual ntar datang dong. Kalau misalnya bisa datang, justru bisa kita usir baik-baik. Oh Iya. gitu. Biasanya diapain? Panggil. Itu Semar kan? Semar. Panas Maroy. Dia emang suka badan dia lagi. Hah? Berat kayaknya ya. Saya minta telur satu lagi, 2 lagi. Enggak, ini bukan Rio. Ini udah setengah-setengah ya. Atau Yang kamu lihat sosok yang kamu gambar ini udah mulai datang. Salah satunya, kita akan menggambar 2. Salah satu yang muncul. mungkin dia mau coba masuk sepertinya ya. Bahaya sekali. Cuma kita harus hati-hati ya. Kalau ini mungkin bisa mencekik orang. Kalau tadi mencekik itu berarti dililit ya. Iya, mungkin kayak ular gitu kan, melilit. Kenapa? Maksudnya. Fokus. Kalian fokus ya. Fokus kalian ya.
Dia kayak dililit, Roy. Ini kayak ular dililit gimana sih, kan makin kenceng. Kayaknya ularnya ngambil. Ya nampak lagi nih. Kayaknya dia Kesakitan lilit ulernya itu. Dililit ular atau ada yang masuk lain, Roy? Saya minta telurnya dililit ular. Telur. Kamu mau telur ini kan? Oh, makan lagi. Bye. Oke. Kasih. Yes. Lagi kayaknya dia lapar kali. You. Kena kursi gue. Minta apa lagi dia? Bunga. 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 Oh, kerisnya. Kerisnya. Masih yang dituju ya? Itu masalah yang di... Kamu gak akan bisa deket karena frekuensi kita beda. Saya harus cita barang itu. Kamu perlu apa wadah untuk bakar atau? Kita nggak bisa masukin ya, biar dia nggak bisa ngambil-ngambil lagi ya. Apa masukin ke dalam botol? Iya. Kayaknya nggak bisa. Nggak muat. Atau dipotong. Itunya apa, botolnya bisa dipotong nggak? Nggak bisa, Mas. Gak bisa. Roy. Kurang besar. Tahu ini? Nggak juga, emang botol ukurannya segitu. Gimana ya? Biarin. Pokoknya kita harus cita barang itu. Harus dimasukin ya? Pokoknya harus habis barang itu, tapi kita tidak boleh bakar. Di sini kalau dibakar dia ngamuk, makin mengacau dan masuk ke badan yang lain. Diambil aja. Diambil. Diambil. Saya minta telur satu lagi. Atau Hidupin dia lagi, Pak. Hidupin lagi. Maksud saya Cara dibangunin. bangkitkan lagi dengan telur. harus makan telur lagi baru bisa bangun gitu. Iya. Dan sekaligus cari telur. nyadarin dia. Kamu perlu apa supaya dia sadar? Biar saya bisa bangunin. Telur lagi. Telur. Harus telur lagi. Apa lagi? Telur sama apa lagi? Udah itu cukup? Ya itu aja cukup. Ada air kembang kok di sini. Ada air, Oke. air kembangnya itu Kamu kali. perlu kopi, bubuk suci? Oh, saya butuh kopi. Kopi hitam. Terus gimana cara dia ininya? Sekarang Mbak Renzi deh, cobain kalau nggak kasih dia. Cobain deh. Diapain? Giliran kamu yang ngasih ke dia. Nggak mau, takut. Taruh di tangannya aja, Mbak. Nanti dia enggak. Jadi maksudnya gimana? Taruh di Kasih dia tangannya. makan. Kasih masukin ke mulutnya dia. Tangannya aja. Oh, dia ngerasa. Dia gerak loh. Iya kayaknya memang Dia kalau ngerasain lah. kalau makanan dia mungkin suka kali ya. Dia kayak dapat energi lagi loh, Roy. Dapatin energi, terus kita buang dan sita jimat ya. Berarti dia bisa lebih dari 1 telur makannya. Dia bisa ngamuk lagi nih. Tuh. Tuh.
di sini sekaligus nyadarin dan sekaligus untuk ngancurin. Nyadarin dia, dan di sini juga jinnya Biar bisa dipancing. Makanya kenapa saya gambar ular. Ini ularnya yang harus pergi ya? Aduh. Kita satu aja udah kayak gimana? Saya tadi berdiri. Iya. Sini. Masih berdiri, Mas. Silakan berdiri. Loh, kok kesini? Dia nggak berani sama omongannya. Hah? Oke, fine. Emergency. Kok aku? Hancurin dia. Ih, Saya minta bubuk suci. Ini pasti harus disadarin dan kita harus ilangin nih pengaruh dari kerisnya. Silakan aja, kamu nggak akan bisa nyentuh saya. kayaknya ada kopi kali bisa. Kalau saya maju gimana? Saya maju lagi gimana? Itu apa bubuk suci? Kembali ke alam baka. Cep tuh. Roy, Udah jatuh. Biarin aja. Roy, Udah jatuh. Biarin aja. Biarin aja. Mau apa? Ayo. Krisnya udah aku hancurin. Ada di bawah. Kayaknya udah nggak bermanfaat lagi kali ya? Atau harus atau dibungkus terus masih ada isinya nggak tuh? Saya mau minta bantuan Siti Jasmia. Siti Jasmia. Saya pengen si Rio sadar. Saya pengen Rio sadar. Kembali, Pinks. Siti Jasmia. Dia kayak apa ya? Kayak dililit-lilit makin Iya. kenceng gitu ya. Siti Jasmia. Siti Jasmia keluar semua. Kayak ular Keluar yang sekarang. mau nyekek atau gimana ya? Keluar. Kayak ngep gitu ya mungkin ya. Muntah lagi. Tuh ambil Kopi. pusakanya. Udah gak apa-apa. Gak mau lagi sih masuk kayak gitu, Mas. Hah? Mungkin udah pergi nggak Mas Roy? Apa masih ada ya? Udah pergi. Udah pergi ya?
habis semuanya di sini. Itu udah agak enakan badannya. Iya. Kamu udah sadar? Masih ada rasanya nggak? Atau udah hilang? Masih Udah hilang, Mas. masih sedikit ya? Udah agak berat lagi. Oke, silakan duduk di situ. Udah nggak terlalu kayak tadi kayaknya. Udah hilang Iya. nih, kayaknya udah pergi ya. Kerisnya harus saya sita ya. Jangan diambil lagi. Biarin, Kamu Mbak. duduk di sana. Iya. Biarin aja dikubur di situ dulu tuh. Iya, biarin. Apa dia harus minum kopi? Nanti minum kopinya. Kalau minum kopi hitam yang itu Rio, tuh di badannya kayak tepungnya keluar kayak asap gitu. Aduh. Udah sadar, Rio? Udah, Mas. Udah enteng. Saya tugaskan Rio, jimatnya saya sita. Nanti kita akan bereskan sama tim. Iya, iya. Jadi udah nggak perlu ritual lagi ya, Nggak perlu udah ritual hilang lagi. gitu ya. Sam, Rio, kamu udah sadar kan? Atau masih ada berasa apa gitu? Udah meninggal, Mas. Mau cuci mukanya nih, biar nggak belepotan. Cuci muka, iya, iya. Jadi kena klipan. Oke, habisin kopinya Rio, biar nggak ada makhluk halus lainnya. Selesaiin di sini aja semua. Kerisnya udah di situ tuh. Tapi nggak akan ada yang masuk lagi dia, Roy. Nggak ada. Udah nggak, Pasti. kayaknya udah nggak fungsi deh. Ini keris ini mengundang ular-ular itu untuk datang. Betul sekali, Bay. Dan selama ini dia simpen, ular itu ngikutin dia terus, bro. Betul. Karena dan saya ngerasa juga bahwa ularnya suka makan telur. Makanya saya pancing dia untuk keluar dan pergi jauh-jauh, jangan sampai deketin Rio lagi. Tapi saya nggak tahu ya kalau Rio masih bandel, masih ngelakuin ritual-ritual untuk mencapai achievement atau rencana yang lain. Saya sih pasrah ya, gitu. Semuanya ada di tangan Rio sendiri. Tapi yang kamu lihat dia sebenarnya mau berubah supaya punya hidup lebih tenang kan? Sebenarnya seperti itu. Mau berubah supaya lebih tenang sih, ya. Mas Rio, Ya, Mas. apa sekarang yang dirasain setelah ada minum kopi dan ini semua di cleansing? Berat yang di punggung saya tadi kayak ada yang duduk itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Beratnya udah hilang? Udah hilang. Beratnya udah hilang. Udah nggak kayak tadi, parah. Iya, tadi kayak ada yang ngelilit di pundaknya, terus tangannya juga kan gitu. Mungkin ini Kayak ada yang melintir. efek shock aja kali pas Iya. keluar itu kan, kaget dia udah. Terus apa lagi? Badan saya udah ringan. Oh, udah ringan. Yang kepala saya juga yang biasanya kayak rambut ketarik di sini juga udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah hilang sih menurut saya. Udah nggak perlu lagi makan keris, makan telur, mandiin keris. Keris yang tadi. Ini kerisnya kita sita ya, Ra? Kita sita. Nggak apa-apa ya, Mas Rio? Nggak apa-apa. Kita sita dan kita amankan di toples Ya. dan ruangan tersembunyi. Iya, di ruang isolasi ya. Di ruangan isolasi. Kita mungkin bisa duduk kembali ya. Oke. Mas Rio perlu kopi lagi? Nggak udah. Tapi saya kok masih ngerasa belum aman ya. Masih ada lagi, Roy. Dia gigi. Dia setengah. Iya, dari Setengah. tadi gitu. Setengah, ya nggak sih? Iya, iya. Ini belum selesai. Saya ngerasa terornya masih belum selesai di hati saya. Itu ya. Saya masih ngerasa ada yang aneh sih. Apa yang kamu rasain masih ada lagi? Iya, masih ada lagi. Kayaknya belum tuntas ninggalin badannya dia atau ya apa? Belum pergi banget kayaknya ya. Belum.
terornya dia kok makin lama makin jadi aneh ya. Saya ngerasa setengah. Ini dia nggak jujur juga sama saya. Masih banyak yang lain lagi. Gila ya. Gara-gara jimat justru malah ngundang yang lain-lain masuk itu bisa bener. fatal. Rio, mata kamu kemana sih? Kayak nggak berani apa ya? Natap. Ular. Apaan tuh? Kau ngeliat apa, Roy? Datang lagi ularnya. Iya. Rio, kamu duduk. Masuk lagi. Duduk, Rio. Di belakangnya. Iya. Mas Rio, dengar saya. Silakan duduk, Mas. Anda silakan duduk. Dia masih mau celakain orang dong. Ya, Mas Rio silakan duduk. Duduk. Silakan duduk. Aduh. Silakan duduk, Mas. Kok dia masuk lagi ya, Roy? Iya. Dia belum pergi. Belum selesai. Baik. Iya. Aku butuh bubuk suci itu. Oke, that's good. Saya pikir kamu udah pergi ya. Pergi lo. Pergi semua. Manipulasi. Saya nggak suka. Oh, tadi dia manipulasi. Pura-pura, berarti pura-pura pergi. Bohong sama saya. Dan kamu bohong sama saya. Sekali bohong, kamu akan tahu rahasianya apa dan kekuatan. Pergi jauh-jauh. Kita bawa keluar orang ini. Kok gitu? Berarti masih ada dong itu di badannya. Biarin. Berarti belum selesai itu. Kita harus amankan dia. Nanti kita akan bantu dia dengan tim juga untuk menyelesaikannya di belakang layar. Masuk lagi ya? Kayaknya belum pergi. Tapi bisa diusir kan, Roy? Bisa diusir, tapi dia menipu. Bersifat Pura-pura kayak. manipulasi. Iya. Supaya kita yakin itu tuh udah nggak ada. Iya. Ternyata Masih dia ada. ada. Kamu ngeliatnya di luar gimana? Keadaan sangat kacau sekali, tapi Aman nanti buat kita semuanya, tapi? Aman buat semuanya. Nanti kita akan bereskan untuk Rio. Kasian juga kalau masih badannya masih kayak Iya, gitu saya kan. takutnya Di malah sini kita kamu belajar keluar. sesuatu ya. Kita nggak boleh deal-dealan dengan jin, siluman, dan Kalau belum arwah-arwah benar-benar. gentayangan. Karena mereka nggak bakal bisa dipercaya dan bersifat Nggak bisa manipulasi dipegang. seperti itu, nggak bisa Bisa-bisa aja dia dipegang. kayaknya membohongi kita ya udah selesai nggak taunya kayak tadi belum. lagi kan. Dia datang, dia bilang gini, saya minta bantuan Kak Roy. Betul. Padahal enggak. Ya, Dia butuh makan telur lagi dan telur lagi dan akhirnya dia jadi kayak dia enggak, dia mau satu korban dari penonton ataupun dari Nyari bintang korban tamu. sebenarnya Betul, malah ini. betul. Alih-alih dia berupaya untuk naik Naik jabatan. terus. Namun apa yang terjadi di sini? Saya ngelihat dia malah mencari korban untuk powerful. Dia malah cenderung untuk punya power gitu loh. Oh, malah kayak ngasih makan jimatnya dong sebenarnya. Iya. Itu jimat nanti kita akan sita dan nggak mau peduli saya ya. Oke. Dengan izin atau tanpa izin saya akan sita. Ini jimatnya disita tapi dia bisa lepas. Bisa lepas. Karena kasihan juga Rio kalau nggak bisa lepas. Pasti akan lepas. Nanti kita akan bantu di sana. Bukan kesuksesan jika didapat dengan cara menjatuhkan. Bukan pula kemenangan jika didapat dengan menyingkirkan.
Partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Sheryl dan Rio. Sheryl tadi sempat menyantet sahabatnya sendiri, tapi justru malah bukan arwah gentayangan yang mengganggunya. Ada jin dan makhluk-makhluk lain yang menguasai pikirannya dan sempat bikin kekacauan di studio. Rio menggunakan jimat untuk naik pangkat, mendapatkan status yang lebih sukses di usahanya. Tapi justru dengan jimatnya itu malah mengikat dia dengan makhluk dan siluman lain. Malam hari ini kita bisa ngelihat ada siluman ular di studio. Gimana tanggapan kamu, Roy? Yang sangat berbahaya adalah Rio juga. Rio bener-bener dia nggak bisa bedain antara dia sendiri sama dirinya yang dimasuki oleh sosok ular. Dia sendiri pun dia nggak tahu sebenarnya, saya rasa. Tapi jiwa ambisiusnya itu untuk naik tahta dan untuk naik lagi, naik jabatan, malah membelokkan dia. Ternyata ada konspirasi cerita. Dia pengen powerful. Oh, sebenarnya dia Gitu. pengen Lebih. bukannya mau lepas, tapi pengen lebih Lebih lagi lagi. nyari korban Nggak ada malam hari ini puasnya. untuk nyari tumbal buat jimatnya. Betul sekali. Orang-orang yang lemah dan frekuensi rendah bisa ditipu kan, manipulasi ya. Berarti yang bohong kalau pengen minta Iya, disembuhin ya. betul. Dan berbeda dengan Sheryl, Sheryl sendiri Yang mau. itu tersiksa dan Iya. dia mau berubah, Mau berubah. gitu. Lebih banyak bisa terbantu Sheryl tampaknya. Masih dia punya kuping untuk dengerin gitu. Kalau ini enggak ya, kayak Oh, ini pura-pura gitu kan. Dia tuh berpura-pura dan dia tuh menyembunyikan banyak karena setengah. Iya. Makan telur terus itu juga ngasih makan silumannya sebenarnya. Sebenarnya saya mau bocorin satu hal. Rio Kenapa? itu sebenarnya mau salah satu dari kita. Kita bertiga atau Kita semua. Nyari tumbal. Oh, makanya tadi buru-buru cepat dikeluarin. Betul sekali. Oke. Tanggapan kamu, Mbak Rensi? aduh. Mbak Rensi aman kan? Kayak ada yang Ada tersedak, tercekat gitu? Mau muntah ya? Muntahin aja Oke, deh. baik. Jangan sampai kesurupan, fokus ya, Mbak. Jangan sampai ada yang masuk dan tertinggal di sini. Mudah-mudahan Mbak Rensi Milano selalu sukses, sehat dan baik-baik aja setelah Menembus Mata Batin. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, Mbak Rensi. kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, ambisi karena emosi bagaikan air laut yang semakin banyak orang minumnya akan semakin haus jiwanya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.